Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saat ini kita siapkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Jadikan lagu ini pengakuan iman kita. Kalau apapun yang ada di depan kita, kita tidak takut. Karena kita tahu bahwa rancangan yang ada padanya tentang hidup kita adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, rancangan yang baik karena Dia Bapa yang baik. Setinggi langit dari bumi, terselidiki, namun yang percaya akan melihat semua indah pada waktu yang tepat. Kau Tuhan yang takkan memberi batu bagi yang minta roti. Di balik setiap pencobaan ada berkat besar yang Kau sediakan. Ku tahu rencana yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kau Tuhan yang takkan memberi batu bagi yang minta roti. Di balik setiap pencobaan ada berkat besar yang Kau sediakan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Salam dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hari-hari yang panjang, hari-hari yang penuh penantian. Terkadang kita berpikir, apa yang sedang Tuhan persiapkan buat hidup kita? Apa yang saat ini sedang dipersiapkan untuk kita kerjakan?
Mungkin kita kadang berpikir, Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi biarlah di dalam waktu-waktu ini kita tetap melihat, memandang bahwa di dalam anugerah Tuhan semuanya akan berjalan indah pada waktunya. Kita akan sama-sama memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam kebenarannya. Mari kita bersama-sama merendahkan diri, berdoa. Tuhan, terima kasih. Di hari-hari yang panjang yang Tuhan masih izinkan untuk kami lewati, kami bersyukur, kami tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Kami boleh merasakan karunia berkat yang Tuhan curahkan buat hidup kami yang tidak pernah terbatas itu. Biarlah Tuhan menolong kami, agar kami boleh mempersiapkan hati pikiran kami untuk datang mendengar suara-Mu saja. Berkati hamba-Mu, berkati kami sekalian, agar semua yang kami lakukan pada malam ini Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengetahui rencana Allah. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering menjadi teka-teki di dalam hidup kita. Kita seringkali bertanya, Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan rancang buat hidup saya? Kalau kita memikirkan dari sejak kita lahir ke dalam dunia ini sampai hari ini, kita mungkin masih bertanya dan kita terus merasa ini satu misteri. Sebenarnya Tuhan, Engkau sedang merancang apa untuk hidup saya sampai pada nantinya? Kaulah muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau melihat satu bagian firman Tuhan yang sering kita dengar. Di dalam Roma 8 ayat 28. Bagian ini sering kita sama-sama renungkan dan juga menjadi kekuatan buat kita. Karena inilah ayat yang menguatkan kita ketika kita menggumuli tentang rencana-rencana yang Tuhan persiapkan di dalam hidup kita. Di sini dijelaskan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita membaca ayat ini, kita merasa sesuatu yang luar biasa sedang ada dan terjadi, Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Karena ini dikatakan semuanya ada di dalam rencana Allah. Kalau kita boleh bandingkan dengan versi yang mendekati bahasa asli, di sini dikatakan memang dalam segala sesuatu yang kita tahu, segala sesuatu itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Di sini tidak dicantumkan bahwa Allah turut bekerja. Tapi walau tidak dicantumkan, kita mengerti kalau segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu bisa bekerja sama itu karena ada Tuhan di dalamnya. Kata orang yang mengasihi Dia sama seperti kita bersama dengan orang yang kita kasihi. Kita baru mengerti apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam langkah yang Dia ambil ketika kita itu bersama dengan Dia. Dalam pengertian, orang ini adalah orang yang dekat dengan kita. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita bersama Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Dia itu, hidup kita itu dekat dengan Dia. Di dalam bahasa Ibrani, kata mengasihi itu
memiliki arti hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Jadi kalau kita mau mengetahui bagaimana rancangan Tuhan di dalam hidup kita, yang pertama kita harus punya keintiman dulu dengan Tuhan. Jikalau kita tidak intim dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti pemikiran Dia? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Dia inginkan di dalam hidup kita? Kalau kita tidak intim dengan Dia. Jadi kata kunci pertama yang ada di sini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti orang yang mengasihi Dia. Nah, orang yang mengasihi Dia inilah baru dia mengerti bahwa segala sesuatu yang ada itu dipersiapkan untuk kebaikan dia. Kalau berbicara baik, berarti tidak ada bicara dosa. Dosa tidak pernah ada di dalam kebaikan. Apa yang bisa dibincangkan dengan dosa? Dosa tidak pernah membuahkan kebaikan. Jadi kalau berbicara tentang kebaikan, ada sesuatu yang di luar dari dosa. Dosa tidak bisa hadir di sini. Jadi orang-orang yang intim dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam dosa atau orang-orang yang membenci dosa. Orang yang membenci dosa, orang yang tidak hidup dalam dosa, barulah orang-orang yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan baru bisa mengatakan kepada dia, dia punya rancangan apa buat hidupnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti membenci dosa. Tidak mungkin kita bisa menyembah dua Tuhan. Kita menyembah dosa, kita juga mencintai Tuhan. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, tidak mungkin kita mau ikut dengan dosa. Jadi orang yang mengerti rencana Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kita di sini melihat Tuhan memanggil orang itu yang mengasihi dia. Sekali lagi, Tuhan memanggil orang yang mengasihi dia. Jadi orang yang tidak mengasihi dia, Tuhan tidak bisa panggil. Ya, kita tidak mungkin hidup bersama dengan orang yang tidak mengasihi kita. Kita tidak mungkin bersama-sama satu atap dengan orang yang tidak mengasihi kita. Pasti kita akan berlawanan. Ya, sama halnya. Tuhan baru bisa tinggal hidup dengan orang-orang yang mengasihi dia, menyukai dia. Kenapa? Karena Tuhan punya satu rancangan. Rancangan apa yang Tuhan persiapkan buat hidup orang-orang yang mengasihi dia. Jadi mereka yang dipanggil oleh Tuhan adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, mereka yang dipanggil oleh Tuhan adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin orang itu dipanggil untuk bersama dengan Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 sana katakan, siapa yang tidak mengenal kasih, dia tidak mengenal Tuhan. Siapa yang tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu kasih. Jadi kalau kita mau melihat dengan Tuhan, hal pertama yang harus kita miliki adalah kasih. Kasih kita kepada Tuhan menyebabkan kita bisa hidup dengan Tuhan karena Dia memanggil kita. Dalam ayat 29 kita melihat sebab semua orang yang dipilihnya itu ya, dari semula. Semua orang yang dipilihnya dari semula adalah mereka yang juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di dalam bahasa Inggris yang mendekati kepada bahasa asli, di sini kalimat yang cukup jelas untuk menjelaskan kata dipilih. Ya, di sini katakan siapa yang sudah dia kenal, siapa yang sudah dia tahu. Jadi orang yang dipilih itu bukan orang-orang sembarangan. Tadi dikatakan di pertama, orang yang mengasihi dia. Jadi orang yang mengasihi dia itulah yang dipilih karena orang ini sudah tahu dan mengenal siapa itu Tuhan. Kalau orang itu tidak kenal, tidak tahu dengan Tuhan, Tuhan gak mungkin memilih dia. Ya, jadi mereka yang mengasihi Tuhan ini, Tuhan yang memilih dia itu dari sebelumnya karena Tuhan sudah kenal dengan dia. Siapakah orang ini? Apa yang menjadi isi hati orang ini? Tuhan memilih orang-orang yang seperti itu. Jadi bukan pilihan Tuhan itu karena Tuhan ada rasa pertimbangan, suka tidak suka atau hal yang lain. Tapi pemilihan Tuhan itu didasarkan kepada kasih, yaitu kasih orang itu kepada dia. Tuhan memilih dia. Jadi Tuhan kenal dia dari semula. Ya, dipilihnya dari semula itu maksudnya dari awal sudah Tuhan kenal, maka dia pilih. Ya, jadi Tuhan memilih itu berdasarkan kasih, anugerah, kemurahannya, bukan berdasarkan layak atau tidak layak menurut pandangan manusia. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti Tuhan pilih. Jadi di sini kita melihat orang itu ditentukan oleh Tuhan, ditentukan untuk apa? Tuhan punya rancangan buat hidup manusia. Jadi kalau dia memilih orang itu karena orang itu mengasihi dia, dia punya rancangan yaitu dia mau orang yang dikasihinya ini juga hidup sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Hidup sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Ini permintaannya. Jadi orang yang mengasihi ini harus hidup sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Jadi rencana Tuhan buat orang-orang yang dipanggil itu, dia ingin orang-orang ini hidup sesuai dengan gambar dan rupanya. Apa maksudnya gambar dan rupanya? Gambar dan rupanya itu maksudnya adalah orang ini harus hidup seperti Tuhan atau seperti Kristus, hidup dengan kudus dan tidak bercela. Makanya tadi dikaitkan dengan di awal. Orang yang mengasihi Tuhan itu tidak suka dengan dosa. Jadi orang yang tidak suka dengan dosa itu, dia akan menjaga hidupnya kudus, tidak bercela. Kenapa? Karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu kudus. Karena itu dia memanggil setiap orang di dalam rancangannya itu untuk hidup segambar serupa dengan anaknya itu, dengan Kristus, yaitu hidup di dalam kekudusan dan tidak bercela. Jadi kita melihat bahwa orang-orang yang dipanggilnya itu adalah orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan pernah memanggil orang yang tidak mengenal dia. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Tujuannya adalah dia mau orang-orang yang dipanggilnya itu menjadi serupa dengan dia. Serupa dengan Kristus. Hidup di dalam kekudusan dan tidak bercela. Jadi kita melihat dari ayat 28 sampai 29 tadi, kita melihat adanya satu rangkaian. Satu rangkaian yang dikerjakan. Kita melihat ini adalah satu peristiwa yang berlanjut. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia benci dosa, selanjutnya dia akan hidup di dalam kekudusan dan tidak bercela. Karena dia tidak mau tinggal dalam dosa, dia benci dalam dosa. Jadi orang-orang yang dipanggil ini adalah orang-orang yang dikenalnya. Jadi bukan sembarangan dia panggil, tapi orang yang mengenal dia adalah orang-orang yang Tuhan panggil. Seperti gambaran pohon ini. Ketika dia menjadi benih, lalu tumbuh menjadi pohon kecil, pohon sedang, sampai pohon yang besar.
dia tidak akan menjadi sebuah pohon yang lain. Dia tidak akan mengambil rupa pohon yang lain, tapi dia akan mengambil rupa benih yang ada dari awal dalam pertumbuhannya menjadi benih pohon tersebut. Dia tidak mungkin mengambil rupa yang lain. Kenapa? Karena dia mencerminkan gambaran dari benih itu. Demikian juga dengan orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Tuhan panggil. Karena dia mau orang-orang ini bisa mencerminkan hidupnya. Bisa memancarkan hidupnya. Sehingga ketika orang melihat ada Tuhan yang hidup di dalamnya. Namun, di dalam pengiringan kehidupan manusia, atau orang yang sudah Tuhan panggil, terlalu sulit terkadang untuk menerjemahkan ini semua. Kenapa? Terkadang begitu banyak tantangan, rintangan, halangan yang harus dihadapi. Begitu banyak gelombang-gelombang yang harus dilewati. Tapi kenapa ini semua terjadi? Tuhan tidak pernah bilang, kalau kamu ikut dengan saya, kamu menyerupai saya, kamu akan mendapatkan ketenaran, kemakmuran, kehebatan dari segalanya. Tapi Tuhan menyampaikan, kalau kamu mengikut saya, menjadi seperti saya, kamu harus siap memikul salib. Jadi terkadang Tuhan bisa meredakan badai-badai di dalam hidup kita. Namun kadang juga Tuhan membiarkan badai besar itu untuk menenangkan anaknya. Jadi di dalam kehidupan anak Tuhan yang dipanggil itu, seringkali tidak mudah berjalan mengiring Tuhan. Kenapa? Tuhan terkadang biarkan itu. Kenapa? Dengan badai yang hadir di dalam hidup anaknya ini, anaknya ini akan belajar bahwa di dalam badai ada Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan itu. Terkadang Tuhan bisa meredakan, tapi terkadang Tuhan memakai badai itu untuk menenangkan anak-anaknya yang sedang belajar berjalan bersamanya. Pada ayat yang ke-30, di sini katakan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi, untuk orang-orang yang dibenarkan, itu pada mulanya mereka itu mengalami pemanggilan. Tadi kita sudah melihat Tuhan memanggil orang yang mengenal Dia, yang mengasihi Dia. Kalau orang yang mengasihi Dia hidup dalam kekudusan, maka hidupnya pun akan dibenarkan oleh Tuhan. Karena dia sudah menjalankan kekudusan hidup, hidup yang tidak bercela. Semua yang dilakukan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, terhadap orang yang seperti ini, Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada orang itu. Jadi, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah mengenal dan mengasihi Dia. Orang-orang ini akan Tuhan benarkan karena kehidupannya sudah kudus dan tidak bercelah. Dengan kasih yang Dia berikan kepada Tuhan, memampukan dia untuk dibenarkan, dan pada akhirnya orang ini pun akan menerima kemuliaan sama seperti Kristus yang dimuliakan. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, Tuhan memanggil dia untuk menderita di atas kayu salib. Karena ketaatannya dia mau hidup kudus dengan Tuhan. Tuhan membenarkan dia. Dan pada hari yang ketiga, ketika dia bangkit, Tuhan memuliakan dia. Jadi rencana Tuhan di dalam hidup kita itu apa? Apa rencana Tuhan di dalam hidup kita? Kita sering bertanya, Tuhan, apa rencana
yang Tuhan ingin berikan buat hidup saya. Rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah kita memancarkan kemuliaan-Nya. Karena ketika kita hidup segambar dan serupa dengan Tuhan, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup orang benar yang dimuliakan. Orang-orang benar yang hidup di dalam tuntunan, di dalam semua yang Tuhan minta, orang-orang ini akan mengalami pemuliaan dalam hidupnya. Tapi siapa yang dimuliakan di dalam hidupnya? Yang dimuliakan dalam hidupnya adalah Tuhan, bukan dirinya, tapi yang dimuliakan adalah Tuhan. Jadi ketika kita memikirkan Tuhan, sebetulnya apa rancangan Tuhan buat hidup saya? Hanya satu jawabannya, memuliakan nama Tuhan. Karena kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan rancangannya, hidup kudus dan tidak bercelah. Jadi kalau di dalam hari-hari yang kita lewati saat ini, kita merasa begitu banyak perkara yang sudah terjadi. Kita begitu berat, Tuhan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kita percaya Tuhan tuh punya rencana. Hanya satu rencananya, yaitu kita bisa memuliakan namanya. Walau saat ini yang kita hadapi begitu berat, walau yang kita hadapi saat ini mungkin kita tidak mengerti, tapi Tuhan memanggil kita. Kita bisa memuliakan Dia di dalam seluruh aspek hidup kita. Apapun yang saat ini kita hadapi, tapi kita diminta untuk bisa memuliakan Dia. Karena dengan demikian, Tuhan bisa dimuliakan dalam hidup kita. Ketika saat-saat yang sulit ini harus kita hadapi, kita diperhadapkan dalam satu perjuangan. Apa yang harus saya lakukan untuk memuliakan Tuhan? Saya percaya peristiwa yang Tuhan izinkan ini seperti badai. Kadang-kadang ada badai besar Tuhan izinkan seperti ini untuk menenangkan kita. Tuhan izinkan badai besar seperti ini saat ini terjadi di seluruh dunia. Karena Tuhan mau menenangkan semua anak-anaknya. Supaya mereka tahu di dalam hidup ini jangan lagi mencari kemuliaan diri sendiri. Jangan lagi mencari kehormatan diri sendiri. Jangan lagi mencari ketenaran, kehebatan diri sendiri. Tapi Tuhan minta, dengan badai ini, Dia mau menenangkan kita, mau mengingatkan kita. Di balik badai ada Tuhan. Tuhan yang lebih berkuasa di dalam hidup manusia. Sudah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Jangan lagi kita bermain-main dengan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan sudah mengingatkan kita dengan badai besar ini, sudah saatnya kita kembali di hadapan Tuhan. Kita mau tenang, kita mau belajar mengembalikan citra hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mengembalikan apa yang Tuhan miliki di dalam hidup kita. Memancarkan kemuliaan-Nya. Karena itu yang Tuhan mau. Sehingga dengan demikian orang melihat bahwa Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang hidup dan Tuhan yang patut dimuliakan. Amin. Kaulah muda yang dikasihi oleh Tuhan. Menghadapi badai besar di dalam hidup kita, jangan sekali-kali kita berpaling dari Tuhan. Atau bahkan ketika badai ini datang, kita menyerahkan hidup kita bersama badai. Tapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita tahu rancangan Tuhan buat hidup kita
itu pasti baik ketika kita bisa memuliakan namanya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hidup manusia tidak pernah luput dari pemandangan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi manusia. Karena itu Dia merancangkan begitu banyak kebaikan buat hidup manusia. Namun, seringkali kita yang memberontak kepada Tuhan. Kita berlari meninggalkan Tuhan. Kita mengambil jalan kita sendiri. Kita mau mencari kemuliaan buat hidup kita. Kita mau mengagungkan diri kita. Ketika perkara besar terjadi, Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Karena kita disuruh untuk belajar bagaimana kita kembali dan tunduk di hadapan Dia. Jangan lagi kita hidup di dalam kebodohan, di dalam hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Jangan lagi kita hidup bergelimang di dalam dosa. Apapun dosa yang kita miliki pada saat ini, Tuhan katakan, aku tidak bisa memanggilmu kalau engkau masih hidup di dalam dosa. Kalau engkau masih suka dengan dosa, aku tidak bisa memanggilmu karena kau tidak bisa melihat kebaikan yang mau kuberikan bagimu. Malam ini Tuhan memanggilmu karena Dia mengasihimu. Tapi Dia meminta, tinggalkan semua dosa-dosamu. Dia mengenalmu dan Dia ingin kau boleh dibenarkan dan bisa memuliakan nama-Nya. Jadi pada malam ini, mari kita bawa diri kita di hadapan Tuhan. Kita letakkan hidup kita. Kita mohon pengampunan. Kita mau hidup seturut dengan Tuhan. Walaupun badai besar saat ini terjadi, tapi Tuhan ada di dalamnya. Tuhan berperkara. Tuhan sedang merancang kebaikan buat hidup kita. Hanya Dia mau kita kembali kepadanya. Hiduplah di jalannya. Kembalikan semua kemuliaan untuk hidupnya. Jangan biarkan hatimu keras. Izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Mengubah hidupmu. Sehingga engkau menjadi
cermin bagi kemuliaan-Nya. Pada apapun juga sebelum Mari ku coba datang padanya, semua yang ku bisa, datang padanya. tetapi ku Akui semua dosa-dosa, persembahkan hidupmu. pada kehendak Biarkanlah badai ini berlalu, hatiku, tapi kita percaya Tuhan Tuhan punya bersama dengan rencana. kita. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita dengan iman nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Oh, apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah Pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tahu Tuhan, Kau selalu punya rancangan. Rancangan yang mendatangkan kebaikan buat setiap hidup anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kau tidak pernah merancangkan kejahatan. Seperti yang Kau sampaikan Tuhan, tidak ada satu hal pun yang boleh memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kalau kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan di bawah otoritas-Mu. Kami menjadi milik-Mu. Kami mau tunduk. Kami mau belajar untuk memuliakan Tuhan. Kami mau belajar untuk membuang dosa-dosa di dalam hidup kami, sehingga kami layak di hadapan. Ketika orang melihat kami Tuhan, kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Kami belajar dalam hidup kudus dan tidak bercelah. Sehingga dengan demikian, orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mau mengambil yang bukan kami miliki Tuhan. Kami hanya mau mempersembahkan kemuliaan itu bagi Tuhan. Karena Engkau memanggil kami untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rancangan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Kami percaya Tuhan,
Di dalam badai ini ada Tuhan. Dan Tuhan sedang menuntun kami untuk melihat kemuliaan yang mau Tuhan nyatakan. Kami mau berjalan dengan Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan-Mu itu Tuhan. Kami mau taat. Karena kami tahu setiap rancangan Tuhan selalu baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kaulah muda yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mengisi hidup kita. Berjalan di dalam anugerah Tuhan. Berjalan bersama untuk melihat kemuliaan Tuhan yang akan Dia nyatakan di dalam hidup kita. Mari kita pulang dengan semangat. Kita kembali ke dalam kehidupan kita yang nyata. Di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih-Nya. Biarlah kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu memuliakan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai satu hari nanti kita diizinkan bertemu Tuhan muka dengan muka di dalam kemuliaan-Nya. Amin.